Dunia hukum tanah air kembali diguncang oleh babak baru perseteruan panas dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada perbedaan nasib yang bak bumi dan langit antara dua kubu yang bertikai, Rismon Sianipar dan Rahi Suryo. Praktisi hukum kenamaan, Deoli Payumara, akhirnya turun tangan membongkar peta hukum yang kini tengah bergulir. Dalam analisisnya yang belak-belakan, Deolipa mengungkap sebuah kenyataan pahit bagi salah satu pihak. Di satu sisi, Rismon Sianipar beserta rekan-rekannya disebut telah menghirup udara bebas dan aman dari jeratan hukum setelah langkah strategis mereka membuahkan hasil. Namun, kondisi berbanding terbalik justru menghantui kubu Rahi Suryo. Deolipa menilai sang pakar telematika kini tengah berada di ujung tanduk, terjebak dalam bayang-bayang jeruji besi yang kian nyata. Mengapa nasib keduanya bisa berbeda drastis? Apa saja celah hukum yang membuat satu pihak melenggang bebas sementara pihak lain kian terdesak? Inilah 5 analisis tajam Deoli Payumara yang akan menguliti tuntas nasib Rahi Suryo CS dan rahasia di balik kemenangan hukum Rismon Sianipar. Praktisi hukum kawakan, Deoli Payumara, memberikan opini yang menggetarkan bahwa dengan menolak jalur restoratif justice, Rahi Suryo CS kini justru semakin nyata berada dalam bayang-bayang vonis penjara. Tanpa adanya kesepakatan penghentian perkara, proses hukum kini melaju tanpa rem menuju meja hijau. Deolipa menilai posisi Rahi Suryo CS kini menjadi sangat rentan secara hukum. Lantas, apakah keputusan menolak damai ini akan menjadi bumerang yang menjebloskan sang pakar telematika ke balik jeruji? Nah, yang tidak RJ ini berjalan, begitu berjalan secara sah proses hukumnya. Jadi yang sekarang ini kan tinggal Roy Suryo, Dr. Tipa dan 3 yang lain kan. Ini berjalan dia punya proses hukumnya karena mereka tidak RJ kan, walaupun laporan polisi ini cuma ada 1. Ya, jadi laporan polisi cuma 1, tapi tetap mereka berjalan. Jadi dengan laporan polisi 1 ini, yang 3 orang RJ di SP3 kan, tapi yang belum RJ perkaranya tetap jalan dengan 1 laporan polisi. Itu hukumnya demikian. Praktisi hukum Deoli Payumara memberikan pandangan tajamnya terkait perkembangan krusial ini. Menurutnya, Rismon Sianipar, Damai Hari Lubis dan Egy Sujana kini telah bernapas lega dan resmi terbebas dari jerat hukum. Status merdeka ini bukan tanpa alasan. Keberhasilan mereka mengantongi surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 menjadi bukti kuat bahwa perkara ini telah dinyatakan selesai secara prosedural melalui mekanisme perdamaian. Deolipa menilai bahwa langkah taktis melalui restoratif justice yang telah disepakati adalah kunci utama di balik bebasnya Rismon CS dari bayang-bayang GUI. Lantas, bagaimana Deolipa melihat kekuatan hukum dari SP3 ini dalam memutus mata rantai perseteruan panjang tersebut? Bang akhirnya kayak merasa bernapas lega nih si Rismon. Melihat ini gimana nih Bang? Menanggapi ya. Jadi Rismon sudah dapat surat RJ dan SP3 ya. SP3, jadi dia bukan bernapas lega lagi, tapi sudah bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran. Jadi dia menjadi manusia merdeka, makanya dia ketawa-ketawa aja tuh sekarang itu kan. Jadi secara emosional, secara perilaku dan secara pemikiran, Rismon ini sudah merdeka memang. Jadi sudah nggak ada lagi yang dia khawatirkan, gitu. Malah cenderung dia menjadi provokatif. Yang tadinya provokatifnya kepada Pak Jokowi, sekarang provokatifnya kepada Roy Suryo CS. Nah, kalau yang melakukan RJ sudah berdamai dengan korban, sudah keadilan sudah tercapai di situ. Para yang melakukan RJ ini kemudian selesai, tidak dituntut untuk lebih lanjut masuk ke persidangan. Jadi mereka bebas tuh.
Beberapa waktu lalu, Ahmad Hozinuddin melontarkan pernyataan menohok yang menyebut bahwa proses restoratif justice atau RJ yang ditempuh Rismon Sianipar adalah sebuah produk hukum yang cacat formil. Namun, argumen tersebut tidak dibiarkan melenggang begitu saja. Praktisi hukum yang dikenal vokal, Deolipa Yumara, muncul dengan analisis yang jauh lebih tajam untuk mematahkan tudingan tersebut. Dengan lugas, Deolipa menepis anggapan bahwa RJ tersebut tidak sah. Baginya, tuduhan cacat formil yang disuarakan Kubu Rahi Suryo hanyalah sebuah klaim tanpa pijakan kuat di mata kepolisian. Deolipa menegaskan bahwa setiap tahapan yang dilalui Rismon Sianipar CE sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat. Lantas, bagaimana cara Deolipa membedah aturan main di kepolisian untuk meruntuhkan argumen Ahmad Hozinuddin tersebut? Ini tidak sah secara hukum, hanya SP3-nya dia. Kata siapa? Kata Hozinuddin. Oh, itu suruh belajar hukum lagi. Bang, ini jadi kan- begini. RJ itu adalah restoratif justice yang sudah dibuka oleh undang-undang kita yang sekarang. Jadi ada yang namanya restoratif justice. Kemudian dari RJ ini selalu ketika RJ terjadi harus dibarengi dengan penghentian perkaranya terhadap pihak-pihak yang melakukan RJ. Misalnya pelapor dan terlapor kemudian melakukan restoratif justice. Terlapor ini sudah tanda tangan RJ, pelapor sudah. Jadi untuk perkaranya dia terkait dengan dia sebagai terlapor atau terdakwa itu selesai dihentikan. Tapi peristiwa hukumnya itu sebenarnya tetap ada, peristiwa hukum pidananya. Tapi karena RJ hilanglah peristiwa hukum khusus untuk terlapor atau terdakwanya adalah si yang mendatangi RJ. Jadi kalau dalam ini adalah Rismon sama si Egy Sujana CS kan, karena mereka sudah tanda tangan RJ dan SP3 buat mereka. Tapi peristiwa hukum ini sebenarnya masih tetap peristiwa hukum pidana ya yang diduga terjadi yang sedang diproses. Di tengah gempuran argumen teknis dan berbagai manuver hukum yang terus disuarakan oleh Kubu Rahi Suryo, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah semua langkah tersebut benar-benar mampu mengubah arah kasus ijazah Presiden Joko Widodo? Publik selama ini disuguhkan dengan berbagai klaim pembuktian yang seolah-olah menjadi kunci utama untuk meruntuhkan status hukum yang ada. Namun, bagi praktisi hukum Deolipa Yumara, semua keriuhan yang dibangun oleh Rahi Suryo dianggap tidak lebih dari sekadar riak kecil yang tidak akan mengubah arus utama. Dengan pandangan yang tajam dan pragmatis, Deolipa beropini bahwa segala upaya hukum maupun argumen teknis yang digaungkan Kubu Rahi Suryo tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inti perkara. Lantas, mengapa Deolipa begitu yakin bahwa langkah-langkah Rahi Suryo akan berakhir sia-sia di mata hukum? CLS lah, ijazahnya Peduli ke PN Selatan, ke PN Solo. Ya. Itu dengan proses itu gimana Bang? Itu langkah-langkah defensif dari Pak Rahi Suryo ya. Iya. Dia melakukan semua upaya-upaya hukum yang dirasa baik, benar dan perlu untuk menyanggah proses hukum pidana yang berjalan. Jadi dia melakukan langkah-langkah hukum perdata, tapi itu nggak punya pengaruhnya terhadap posisi perkara yang sedang berjalan secara pidana. Gitu. Apalagi kemarin kan yang perdata ini kan kalah semua mereka itu kan, sehingga akhirnya pertempuran udah pakai alat defense apa juga akhirnya tetap aja bobol ini kan. Ini ceritanya tentang perkara pidana yang kemudian berjalan terus sampai rencananya ke persidangan dan sudah diupayakan secara perdata ternyata bobol gitu. Jadi ini kelihatannya pelurunya ini jalan terus nih mengarah ke mereka. Di tengah bayang-bayang ancaman pidana yang kian nyata, masih ada satu celah konstitusional yang bisa digunakan untuk memberikan perlawanan secara elegan dan sah. Praktisi hukum Deolipa Yumara memberikan pandangan menarik terkait opsi yang tersisa bagi sang pakar telematika tersebut. Menurut Deolipa, Kubu Rahi Suryo sebenarnya memiliki senjata pamungkas yang bisa ditarik untuk menguji validitas langkah kepolisian,
yakni melalui jalur pra-peradilan. Langkah ini bukan tentang pembuktian salah atau benar di inti kasus, melainkan sebuah medan tempur untuk menguliti prosedur penyidikan yang dilakukan pihak berwajib. Jika Rahi Suryo merasa ada kejanggalan dalam status hukumnya, pra-peradilan adalah kunci terakhir untuk membuktikannya. Lantas, apakah Rahi Suryo akan mengambil keberanian ini atau justru membiarkan kasusnya melaju hingga ke meja hijau? Joko ini sebenarnya harusnya pra-peradilan kalau dia tidak terima untuk proses dia jadi Ya, tersangka. seharusnya langkah-langkahnya adalah yang formal adalah pra-peradilan. Jadi bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara gugatan perdata biasa, tapi melakukan gugatan pra-peradilan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, begitu. Jadi polisi misalnya menjadikan mereka tersangka, mereka pra-peradilankan. Tapi apa yang diperadilankan? Aspek-aspek formal dari prosedur hukum yang dijalankan kepolisian. Apabila mereka kemudian tidak memenuhi aturan-aturan hukum, maka mereka diperadilankan. Jadi apa yang mau diperadilankan? Bisa surat menyurat yang tidak sah atau tidak lengkap, bisa juga penetapan tersangka yang kemudian rasanya tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan undang-undang, itu yang diperadilankan. Tapi kan sampai sekarang mereka tidak melakukan itu. Abang bisa membaca karena apa? Dia takut apa karena apa, Bang? Ya karena mereka belum ketemu celah mana yang kurang lengkap, mana yang tidak sempurna, mana yang kemudian penetapan tersangka itu dianggap tidak benar atau belum benar. Jadi pra-peradilan itu untuk meneliti ada kesempurnaan atau ketidaksempurnaan dalam penetapan tersangka atau surat menyurat prosedur ya. Nah kalau mereka kemudian tidak menang dalam gugatan pra-peradilan, itu sebenarnya pengaruhnya tidak ada dalam proses penyidikan kan jalan terus. Iya. Tapi kalau mereka menang baru ada pengaruhnya, di mana akhirnya proses penyidikan bisa diulang, bisa diperbaiki. Status tersangka bisa kemudian dibatalkan karena perintah pengadilan dan mereka bisa meneliti ulang. Selalu begitu, atau menguji ulang atau menjalankan proses ulang penanganan perkara pidana. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengar Kak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.